Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rofiana. Saya adalah SRB pada tahun 2022 yang berasal dari SD Kemuran, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada kegiatan pembatik level 4 tahun ini, saya sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang saya beri nama 5B bersama Rumbel, yakni belajar, berproses, berbagi, dan berkolaborasi serta bertransformasi bersama rumah belajar. Kegiatan yang sudah saya laksanakan sesuai dengan tema besar pembatik pada tahun 2022, yakni berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Sahabat rumah belajar, dalam kegiatan pembatik level 4 di tahun 2022 ini, beberapa kegiatan sudah saya laksanakan. Rangkaian kegiatan ini saya beri nama 5B bersama Rumbel, yakni belajar, berproses, berbagi, dan berkolaborasi, serta bertransformasi bersama rumah belajar. Beberapa kegiatan sudah saya laksanakan, saya melibatkan partisipasi orang tua murid, melibatkan partisipasi murid dan juga rekan guru baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan 5B bersama Rumbel yang melibatkan partisipasi murid saya laksanakan bersama murid-murid saya, yakni kelas 5B di SD Negeri 2. Saya melibatkan mereka untuk lebih mengenal portal rumah belajar, mengeksplor fitur-fitur yang ada di rumah belajar untuk dapat mereka gunakan sebagai sarana belajar, di mana nanti belajarnya akan lebih menarik, menyenangkan, dan juga bermakna untuk mereka. Selain itu, saya juga mengajak siswa di sekolah lain juga mengenal portal rumah belajar. Anak-anak saya ajak untuk mengenal fitur sumber belajar, mengenal wahana jelajah angkasa, peta budaya, bank soal, dan fitur-fitur lain yang ada di dalam rumah belajar. Mereka menjadi antusias, pengalaman yang baru, mereka juga senang dan berharap nanti akan lebih bisa memahami materi dengan belajar bersama rumah belajar. Pada kesempatan lain, saya juga mengajak murid rekan sejawat saya di sekolah untuk juga mengenal fitur rumah belajar. Saya libatkan untuk mengeksplor lebih jauh fitur-fitur apa saja yang ada di rumah belajar. Mereka senang, tertarik, bervariasi, tidak membosankan, dan membuat mereka ingin lebih mengenal lebih jauh apa itu portal rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa. Kegiatan 5B bersama Rumbel berikutnya, yakni praktik baik pembelajaran yang saya laksanakan bersama murid-murid saya. Ada 2 kegiatan praktik baik yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, saya melaksanakan model PJBL dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan sumber belajar dari rumah belajar, radio edukasi, dan juga poster dari Canva for Education yang memanfaatkan akun Belajar ID. Dalam kegiatan praktik pembelajaran yang kedua, saya mengkolaborasikan model PJBL dan juga fitur peta budaya yang ada di dalam rumah belajar dalam kaitannya membuat karya berupa buklet keragaman di DIY. Dalam kegiatan ini saya libatkan murid untuk mengeksplor materi yang ada pada peta budaya. Di situ anak-anak akan menemukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Setelah itu anak-anak akan saya minta untuk menemukan kebudayaan apa saja yang ada di wilayah DIY. Anak-anak saya minta untuk membuat buklet keragaman budaya lokal yang ada di Yogyakarta. Anak-anak lebih merasa tertarik, tertantang, antusias, dan juga senang ketika anak-anak saya minta untuk menjelaskan apa saja keragaman yang ada di wilayahnya masing-masing. Anak-anak yang tadinya belum tahu, belum mengenal, lebih tahu apa saja keragaman yang ada di wilayah Yogyakarta. Harapannya wong Jawa ora ilang Jawa. Artinya bahwa orang Jawa tidak akan kehilangan budaya Jawa.
Kegiatan 5B bersama Rumbel berikutnya, yakni saya berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Kegiatan ini saya laksanakan secara luring maupun daring. Untuk kegiatan luring, saya awali, saya membagikan praktik baik murid saya bersama rekan sejawat di dalam satu sekolah. Di situ saya membagikan praktik baik pembelajaran saya tentang penerapan model PJBL dalam pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan sumber belajar di rumah belajar, radio edukasi, dan juga poster yang saya buat dengan menggunakan Canva for Education yang memanfaatkan akun belajar tadi. Di situ saya berbagi informasi apa saja yang saya laksanakan di kelas saya. Harapannya nanti apa yang saya laksanakan bisa menginspirasi dan juga bisa dilaksanakan di kelas-kelas yang lain. Kegiatan berbagi praktik baik berikutnya saya laksanakan pada rekan guru di sekitar sekolah saya. Yang pertama, saya membagikan praktik baik saya di SD Negeri Kalanggayam. Nah, di sana saya membagikan praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi. Saya membagikan tips dan trik bagaimana melaksanakan pembelajaran ini ketika di kelas. Kami juga saling berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan juga berbagi informasi bagaimana kita memfasilitasi murid dengan gaya belajar yang berbeda dan juga murid dengan minat yang berbeda. Setelah itu saya juga membagikan praktik baik saya di SD Negeri Sriwijaya. Saya juga berbagi informasi tentang apa yang sudah saya laksanakan, yakni mulai diferensiasi. Di SD Sriwijaya saya juga membuka diskusi, membuka sharing bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Saya juga membagikan praktik baik saya bersama rekan-rekan guru mahasiswa S2 UPY. Saya juga membagikan praktik baik pembelajaran saya tentang diferensiasi ini. Saya juga menyampaikan informasi bagaimana saya mulanya melaksanakan pembelajaran ini, bagaimana saya mengakses murid, bagaimana saya memfasilitasi berbagai gaya belajarnya. Tentu saja dengan memanfaatkan portal rumah belajar dan juga akun belajar Perigi. Di situ saya membuka sharing, membuka komunikasi, membuka diskusi agar nantinya apa yang saya laksanakan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saya. Harapannya nanti kita bisa memfasilitasi semua kebutuhan murid kita dengan baik. Kegiatan berbagi praktik baik berikutnya yang saya laksanakan di lintas jenjang, yakni di SMP 5 Banguntapan, Bantul. Di situ saya juga membagikan praktik baik saya dalam kaitan pembelajaran diferensiasi. Saya pun juga masih belajar untuk lebih memaksimalkan apa yang saya lakukan terhadap murid saya. Saya membagikan bagaimana kita saya berikan penjelasan. Bagaimana saya menerapkannya dalam pembelajaran, bagaimana saya memetakan kalau di SMP nanti beda ya Bapak Ibu. Bagaimana saya kalau saya kan portal saya belajar sendiri ya di kelas saya sendiri punya saya punya kelasnya sendiri, itu terserah saya mau saya apakan. Dalam kegiatan berbagi praktik baik yang saya secara online, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama SRB DIY tahun 2022. Ada 2 kegiatan online yang saya laksanakan. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan SRB lintas jenjang, ada dari jenjang SD, SMP, dan SMK. Kami berkolaborasi untuk membagikan praktik baik masing-masing yang sudah kami laksanakan. Saya membagikan praktik baik tentang kolaborasi model PJBL dan peta budaya yang ada dalam rumah belajar. Saya membagikan apa yang sudah saya laksanakan dengan siswa saya, yakni membuat buklet keragaman tentang DIY dengan memanfaatkan informasi yang ada di dalam peta budaya rumah belajar. Kegiatan daring yang kedua, saya berbagi praktik baik bersama rekan SRB satu jenjang, yakni jenjang SD. Jadi saya membagikan praktik baik tentang belajar berdiferensiasi yang tentu saja memanfaatkan sumber belajar dari rumah belajar untuk pelaksanaan dalam pembelajaran, juga memanfaatkan radio edukasi dan juga poster dari Canva for Education.
Sahabat Rumah Belajar, demikianlah kegiatan 5B bersama Rumbel yang telah saya laksanakan yang merupakan rangkaian kegiatan pembatik level 4 pada tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.